Setiap pembelian mobil Toyota sama Afrian, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa e-money senilai 500 sampai 1 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang membahas info-info seputar otomotif. Nah, hari ini kembali saya berkunjung ke showroom Toyota lagi, dan kali ini kita kembali berada di showroom Toyota Astrido Fatmawati ya. Dan kali ini kita juga bersama Mas Aprian lagi yang sudah sering di sini juga nih. Nah, mungkin buat Mas Aprian, barangkali ada yang belum kenal, boleh disapa lagi teman-teman Kacamata Dipras. Terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Aprian, sales marketing Toyota Astrido Fatmawati. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana untuk pembelian mobil Toyota, bisa hubungi Aprian di nomor 0812-7217-0930. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin datang langsung ke showroom kami, bisa datang langsung ke Toyota Astrido Fatmawati yang beralamat di Jalan RS Fatmawati nomor 1 Cilandak, Jakarta Selatan. Selain melayani pembelian mobil baru, di sini juga ada bengkel servisnya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin servis ke Toyota Astrido Fatmawati, bisa hubungi Aprian terlebih dahulu biar Aprian bantu booking servisnya, agar Bapak Ibu tidak mengantri waktu pas servisnya ke sini. Nah, Mas Aprian, untuk sebagian teman-teman mungkin ada yang lagi cari mobil baru gitu, pengen tahu nih ada promo apa nih di Astrido Fatmawati. Nah, ngomongin masalah promo Mas Pras, bulan ini momennya pas banget. Karena kita lagi banyak banget promonya. Yang pertama, kita ada potongan diskon spesial untuk pembelian cash ataupun kredit. Dan kita juga masih tersedia untuk stok NIK 2023 seperti Innova Reborn Diesel, Zenix, terus juga ada Fortuner, Yaris Cross, dan juga ada Agya G-CVT. Yang pastinya diskonnya akan lebih besar lagi. Tapi stoknya terbatas, jadi Bapak Ibu harus cepat-cepatan. Nah, yang kedua, kita ada paket promo DP ringan, di mana Bapak Ibu bisa memiliki mobil Toyota ini dengan DP mulai dari 10% saja. Contohnya, Zenix yang ada di samping saya ini, DP-nya mulai dari 70 jutaan saja. Kemudian ada Fortuner, DP-nya mulai dari 73 jutaan. Terus ada Innova GAT Diesel, DP-nya mulai dari 45 jutaan saja. Terus ada juga Yaris Cross, DP-nya mulai dari 36 jutaan saja. Terus untuk Avanza, Veloz, Rush, itu DP-nya mulai dari 15 jutaan saja Bapak Ibu. Terus yang ketiga, kita ada paket promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 3 jutaan saja Bapak Ibu sudah memiliki mobil Toyota terbaru dari kami. Terus yang keempat, kita ada paket promo bunga 0% untuk tenor 1 tahun yang di dalamnya sudah include asuransi 1 tahun all risk. Selain itu, kita ada promo bunga-bunga menarik lainnya untuk pembelian kredit tenor 2 tahun sampai dengan 8 tahun. Bahkan untuk pembelian unit-unit VAR seperti Veloz, Avanza, dan Rush, Bapak Ibu akan mendapatkan free asuransi all risk selama 2 tahun. Contohnya, misalkan Bapak Ibu membeli kredit selama 5 tahun, itu Bapak Ibu cukup membayar asuransinya selama 3 tahun saja. Karena 2 tahun asuransi all risk-nya sudah free atau gratis. Terus yang kelima, kita ada program tukar tambah. Jadi Bapak Ibu yang ingin menukar mobil lamanya dengan mobil Toyota baru, Bapak Ibu cukup hubungi Aprian saja. Kita pastikan harga mobil lama Bapak Ibu akan mendapatkan penawaran harga yang terbaik. Dan untuk pembelian mobil barunya, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan diskon lagi. Terus yang keenam, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa, oli, dan spare part selama 3 tahun atau 60.000 km. Jadi Bapak Ibu sudah tidak usah memikirkan biaya servis lagi karena sudah kita gratiskan. Dan yang terakhir, setiap pembelian mobil Toyota sama Afrian, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa e-money senilai 500 sampai 1 juta rupiah. Beli mobil sama Aprian, langsung kita kasih untuk e-money-nya.
Nah itu tadi promo-promonya menarik banget, banyak banget ya, cash kredit, tuker tambah, pokoknya bisa semua. Bahkan masih ada NIK 2023 juga ya, yang tentunya teman-teman kalau berminat bisa mendapatkan diskon tambah lagi karena lagi habisin stoknya gitu. Tapi harus buruan karena stoknya terbatas. Nah Mas Aprian, mungkin buat teman-teman yang sebelum membeli mobil gitu pengen nyobain dulu, pengen ngerasain rasa berkendaranya, pengen test drive di sini bisa? Bisa banget Mas Pras. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba test drive-nya, bisa hubungi Aprian langsung. Nanti Aprian siapkan unit test drive-nya, dan misalkan Bapak Ibu tidak ada waktu untuk datang ke showroom, nanti Aprian bisa bawakan unit test drive-nya ke rumah Bapak Ibu atau ke kantor Bapak Ibu. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen nyobain dulu gitu ya, mau test drive dulu juga bisa, dan tentunya gratis ya Mas ya? Gratis. Dan kalau teman-teman nggak sempat ke showroom, nanti Mas Aprian bisa langsung bawakan unitnya ke rumah atau ke kantor teman-teman semuanya. Jadi lengkap ya, promonya menarik, kemudian ada bengkel juga, dan terakhir juga bisa test drive gratis. Jadi sekali lagi, cari mobil Toyota, langsung hubungin Mas Aprian, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita akan membongkar unit. Kali ini kita akan membongkar salah satu unit terlaris di tahun 2023. Jadi kalau ngomongin unit tahun 2023 itu yang terlaris apa? Itu adalah unit di samping kayak kita ini ada Kijang Innova Zenik. Nah, yang kita bongkar kali ini adalah yang tipe G Hybrid, yang merupakan hybrid termurahnya tahun 2024. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Apakah ada perubahan dan penambahan fitur? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Toyota New Kijang Innova Zenik ini ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, langsung aja klik judulnya di bawahnya, sudah ada deskripsi, kita lampirkan harga lengkap Toyota di bulan ini. Oke, kita mulai bongkar ya untuk mobil terlaris di tahun 2023 yaitu Kijang Innova Zenik, dan kali ini adalah yang tipe G Hybridnya. Oke, kita lihat di sini. Dari grill ornamennya ini masih belum ada perubahan dari generasi di tahun 2023-nya. Jadi modelnya trapezoidal dengan motif-motif honeycomb di finishing warna abu-abu doff ya. Kemudian di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome serta di bawahnya juga ada list berwarna chrome yang menimbulkan kesan elegan dari depannya. Lalu untuk lampunya ini juga masih belum ada perubahan ya. Modelnya cukup sporty dengan lampu utama yang sudah LED multi reflektor. Kemudian untuk lampu senjanya sudah LED, tapi untuk lampu sennya sayangnya masih bolam halogen. Lalu untuk yang Innova Zenik yang tipe G ini baik gasolin ataupun yang hybrid ini belum ada fog lamp ya. Jadi di bawahnya di sini nggak ada fog lamp. Dia hanya ada housing berwarna black doff ya, yang menyambung ke tengah sampai ke samping kirinya juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota New Kijang Innova Zenik 2.0G Hybrid 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Toyota New Kijang Innova Zenik ini ada dua pilihan mesin, ada yang gasolin atau bensin dan ada yang teknologi hybrid. Dan yang kita bongkar ini adalah yang tipe G Hybrid yang merupakan hybrid termurahnya, di mana ini dilengkapi dengan mesin bensin 2000 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i plus teknologi hybrid. Dengan mesin ini Toyota New Kijang Innova G Hybrid ini dia memiliki tenaga total antara mesin dan motornya itu di 186 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal untuk mesin bensinnya itu di 19.1 kgm plus untuk motor listriknya di 21 kgm. Jadi secara tenaga dan juga torsi ini lebih besar daripada mesin bensin yang konvensionalnya, dan menariknya ini jauh lebih irit dibandingkan yang ada di mesin bensin biasanya. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Untuk Innova Zenik G Hybrid 2024 ini juga belum ada perubahan. Jadi dilengkapi dengan velg warna silver R16 dengan profil ban 205/65. Rem depan sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan Hill Start Assist. Lalu di atas roda juga ada overfender ya yang menyambung dari depan sampai ke roda belakangnya juga ya. Jadi menimbulkan kesan sporty gitu ya. Dan kita lihat di sini pada part bodi kanan dan kirinya dia juga ada emblem hybrid nih yang menunjukkan identitas hybridnya. Dan untuk spionnya ini untuk covernya di bagian atas warna bodi, di bawahnya warna black doff, sudah dilengkapi dengan lampu sen dan pengaturan kacanya juga sudah elektrik. Tapi sedikit disayangkan
untuk Innova G baik yang bensin ataupun hybrid ini belum bisa dilipat buka otomatis. Dan kita lihat di sini pada kacanya di atasnya sudah ada talang air ya yang menyambung dari kaca depan, kaca tengahnya juga. Dan untuk handle pintunya ini model tarik warna body, dan menariknya ini tipe G pun sudah smart entry ya. Jadi ada akses untuk tombol smart entry-nya. Lalu untuk handle pintu belakangnya juga sama model tarik warna body, dan untuk roda belakangnya ini tentunya sama dengan depannya, dan menariknya untuk pengereman di belakangnya juga sudah menggunakan rem yang sudah cakram juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota New Kijang Innova Zenith tipe G Hybrid 2024. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas di sini sudah ada antena modelnya shark fin, dan ini warna body ya. Lalu di atas sini juga dia ada roof spoiler warna body juga, dan di dalamnya dia warna black dove gitu ya, dengan stop lamp di bagian tengahnya. Dan untuk kacanya ini untuk tipe G Hybrid ini juga belum kaca defogger, jadi kacanya masih standar, belum anti-embun, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Di bagian tengah bodinya dia ada list warna chrome juga ya, serta ada logo Toyota berwarna chrome juga, jadi menimbulkan kesan elegan. Kemudian di bawahnya ini dia juga ada kamera belakangnya untuk memantau saat kita lagi mundur untuk melihat objek-objek di belakang kendaraan. Untuk lampunya ini cukup menarik ya, cukup sporty, modelnya sipit dengan lampu belakang dan lampu remnya sudah LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih bola halogen. Di bawah lampu sebelah kanan ada emblem hybridnya ya, berwarna chrome yang menunjukkan identitas dari hybrid, dan di kirinya ada emblem Kijang Innova Zenith berwarna chrome juga. Lalu selain ada kamera tadi, di bawah sini juga ada 2 titik sensor lagi ya untuk keamanan saat di belakang. Tentunya akan lebih aman ya. Serta untuk bumper bawahnya, ini kanan kiri semuanya full di finishing warna black dove dengan tambahan lampu reflektor pada kanan kirinya dengan ornamen berbentuk jaring-jaring atau honeycomb. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota New Kijang Innova Zenith 2.0 G Hybrid 2024. Untuk kuncinya, untuk Innova Zenith tipe G Hybrid ini sudah keyless atau smart key ya, modelnya remote kayak gini. Jadi tak ada tombol lock unlock serta ada logo Toyota di bawahnya. Saat kita kunci atau kita lock, ini spionnya dia hanya nyala lampu set karena belum bisa terlipat otomatis. Begitu pula saat kita unlock, dia hanya nyala lampu sen juga. Nah, karena ini sudah keyless, sebenarnya teman-teman cukup kantongin. Jadi nggak perlu ngeluarin kunci, kita bawa di badan kita. Nah, di sini ada garis ya. Kalau kita scan jari kita, ini kita sudah bisa mengunci pintu-pintunya, ataupun kalau kita mau masuk, ini cukup masukkan jari kita aja ya. Nah, ini kita sudah membuka lock dari pintu-pintunya. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk dari depannya, untuk Kijang Innova G Hybrid ya, kita lihat di sini ada 2 perpaduan warna, ada sebagian besar warna hitam dan sedikit ada warna coklat di bagian atasnya dengan bahan hard plastik full ya, jadi belum ada lapisan soft touch-nya. Lalu di sini handle pintunya sudah dilapis warna chrome, lalu ada warna silver juga ya, jadi tampak elegan. Kemudian di sini juga ada tombol pengaturan spionnya ya, untuk pengaturan kacanya aja ya, karena belum bisa dilipat untuk kaca spionnya. Kemudian di sini ada tombol central lock dan juga ada tombol power window-nya. Lalu di sini juga ada laci kecil, kemudian di bawah di sini juga ada speaker utamanya tentunya untuk pintu kanan kirinya, dan di sini ada cup holder serta ada door pocket juga yang cukup besar. Oke, kita masuk ya. Di dalam nuansa dashboardnya juga cukup modern ya, jadi di finishing warna hitam dan berpadu warna coklat-coklat juga, serta ada list-list warna silvernya. Di pojokan sini dia ada tambahan speaker ya atau tweeternya di pojokan. Kemudian di bagian sini dia warna coklat tadi ya, jadi senada dengan door trimnya juga dengan list warna silver untuk sisi AC-nya ya. Dan menarik, di bawah sini juga ada cup holder yang bisa ditarik kalau naruh botol minum, tentunya akan sejuk nih karena di depan kisi-kisi AC langsung ya, dan bisa disimpan praktis kayak gini juga. Di bawahnya ini dia hanya ada tombol security system nih, jadi belum ada tombol-tombol lain untuk yang tipe G sekalipun ini hybrid. Dan di paling bawah tentunya ada gas dan rem serta ada footrest ya, karena yang kita bongkar adalah yang Matic atau CVT. Dan untuk bahan joknya ini juga masih belum ada perubahan, jadi masih full bahan fabric ya, warna hitam di kanan kiri dan belakangnya, dan di tengahnya sedikit warna coklat-coklat ya dengan motif-motif wajik, jadi tampak elegan. Kemudian di sini untuk pengaturan sandarannya masih manual ya, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok juga, jadi bisa naik turun joknya diatur secara manual dari sini. Kemudian untuk maju mundurnya dia juga masih manual.
Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke ya, dan belum dilapis kulit juga ya untuk yang tipe G, baik yang bensin ataupun hybrid juga. Kemudian kanan kirinya ada list-list warna silver kecil, di bawahnya ada warna silver juga yang lebih besar, kelihatan elegan ya. Di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Di bagian kanan ada tombol mode untuk pengaturan head unit audionya dan untuk mengganti channel juga ya. Dan di kirinya dia ada tombol untuk pengaturan MID lengkap dengan untuk mengatur volume audionya dan voice command serta untuk ngangkat telepon juga. Lalu untuk setirnya di sini dia sudah bisa naik turun ya, dan sudah bisa maju mundur juga, jadi sudah lengkap pengaturannya. Jadi sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan ada sensor untuk menyalakan lampu-lampunya ya, dan menariknya sudah ada pilihan auto, dan di kiri sudah ada sensor untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin ini sudah keyless ya, jadi cukup injak rem aja, lalu tekan tombol smart buttonnya ya yang di kiri setir, kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan kita lihat ya, menariknya ini tidak ada suara sama sekali ya, karena memang inilah kelebihan mesin hybrid. Jadi kalau kita lagi nyalain mesin ataupun jalan di bawah 40 km itu masih hanya motor listriknya aja ya yang bekerja. Jadi ini yang membuat dia irit juga. Dan kita lihat tampilan dari speedometernya juga sudah cukup modern ya, walaupun memang sebenarnya ini masih analog. Dan di depan sini dia juga ada MID-nya, ini sudah full layar animasi digital ya, atau sudah full TFT modelnya kayak gini, khusus di MID-nya aja. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen, dan ini modelnya layar floating kayak gini ya, jadi cukup modern dan cukup besar juga nih, sekitar 9 inan. Kemudian di sini juga fitur-fiturnya cukup lumayan, jadi ada jam, kemudian ada koneksi ke Bluetooth juga. Dan menariknya sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay juga ya, plus ada tailing lagi gitu, jadi bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan aja. Kemudian ada Toyota, kemudian ada radio, dan ada vehicle status ya untuk kayak kompas dan info-info seputar berkendara lainnya gitu ya. Dan saat dirubah ke R atau mundur, ini juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang nih, jadi sudah bisa menampilkan tangkapan kamera belakangnya juga. Jadi secara head unit ini sudah cukup lumayan lengkap ya, karena sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay juga. Dan di bawahnya di sini ada kisi AC-nya dengan warna black glossy ya, serta list-list warna silver juga. Kemudian di tengahnya ada tombol untuk menyalakan lampu hazardnya. Untuk pengaturan AC-nya ini sudah digital ya, modelnya tombol-tombol kayak gini, ada untuk pengaturan suhunya di bagian kanan, kemudian ada untuk pengaturan AC belakangnya juga, ada arah semburannya juga bisa ke badan ke kaki, ada kipasnya, tombol AC-nya di bawah ini, serta ada sirkulasi udaranya juga nih ya. Jadi bisa udara dari luar atau bersirkulasi di dalam aja. Kemudian ada front defogger supaya kaca depan nggak berembun, tapi nggak ada yang rear defogger ya, karena kaca belakangnya belum defogger gitu. Dan di sini ada tombol off-nya serta ada auto climate juga. Jadi sudah cukup lengkap juga pengaturan AC-nya. Kemudian di sini untuk tuas transmisinya di atas sini ya, modelnya kayak gini. Kemudian di sekitarnya di finishing warna black glossy serta ada list warna silver juga ya di kanan kirinya, jadi tampak elegan juga di sini. Lalu untuk pilihannya dia parkir, mundur, netral, dan D dan spot ya. Jadi sudah triptonic juga gitu. Jadi kalau teman-teman pengen ganti gigi secara manual, dia ada mode spotnya, layaknya mobil manual juga walaupun ini yang CVT. Kemudian di sini ada rem tangannya sudah elektrik ya, lengkap dengan auto hold juga. Kemudian ada drive mode juga, jadi kalau teman-teman pengen ganti-ganti atur modenya ini bisa dari sini juga. Kemudian di sini dia juga ada EV mode dan juga ada untuk tombol VSC-nya. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang terlihat modern gitu ya, dengan frame head unit audio yang floating menambah kesan elegan juga. Kemudian di sini juga ada dual port USB ya, modelnya Type-C, jadi cukup simple kayak gini. Lalu ada laci terbuka juga ya dengan dua cup holder yang cukup besar dan dalam juga nih. Lalu ada list warna silvernya, jadi tampak elegan di sekitar sini. Dan untuk konsol box-nya ini belum dilapis kulit ya untuk yang tipe G hybrid ini. Dan kalau dibuka ini bukanya dia ke arah penumpang depan ya, arah kiri, jadi memang kurang ergonomis untuk penumpang depannya ya. Tapi secara boxnya dia cukup besar dan cukup dalam juga, untuk penyimpanan sangat luar biasa ya. Kemudian di depan sini juga ada laci utamanya ya, cukup besar, untuk penyimpanan ini besar banget bahkan gitu ya. Lalu di atasnya juga ada laci terbuka lagi, lumayan juga ya, panjang modelnya, lengkap dengan power outlet nih di sebelah kanannya. Lalu di sini dashboardnya di finishing warna coklat juga ya, sehingga senada dengan door trimnya juga. Lalu ada list silver juga. Begitu pula di bagian sisi AC sebelah kirinya juga ada list warna silvernya. Lalu di bawahnya dia juga ada cup holder nih untuk penumpang depannya, yang tentunya akan sejuk kalau narik botol minum di sini ya, karena di depan sisi AC langsung. Kemudian di pojokan situ juga ada airbag untuk penumpang depan, dan di paling pojok dia ada tambahan speaker atau tweeter lagi. Lalu di atas sini dia juga ada sun visor ya, tanpa kaca dan lampu untuk yang tipe G walaupun hybrid. Di sini juga dia ada pegangan tangan dan menariknya sudah retract. Lalu di tengah ada lampu cabinnya juga nih ya.
Ini masih warna kuning ya, kanan kiri, lengkap dengan pilihan koneksi ke pintu juga, dan di sini juga dia ada spion dalamnya ya, dan ini masih standar. Lalu di bagian depan driver ada sun visor juga sama, tanpa kaca dan lampu juga. Kemudian pada joknya juga sudah dilengkapi dengan seat belt ya, dengan 3 titik penguncian di bagian driver. Begitu pula dengan penumpang depannya juga sudah 3 titik penguncian. Di atas jok juga sudah mendapatkan headrest ya, kanan kiri yang tentunya sudah adjustable, yang sudah bisa diatur bongkar pasang juga gitu ya. Dan di bawahnya dia juga dilengkapi dengan satu set karpet alas dan juga ada apar di bagian pojok sana. Nah, sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya. Kita buka. Untuk door trim di bagian baris keduanya ini sama dengan depannya, full bahan hard plastik ya. Ada warna coklat-coklat di bagian atasnya ini, termasuk armrestnya bahan hard plastik semuanya. Kemudian ada laci kecil di sini, lengkap dengan list warna silver juga ya. Jadi tampak elegan. Begitu pula dengan handle pintunya sudah dilapis chrome. Dan di sini ada tombol untuk power window-nya ya di bagian belakang. Dan di bawah dia ada speaker, ada cup holder dan ada door pocket. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Toyota Kijang Innova Zenith yang G ya. Kita lihat ruang cabinnya ini cukup lega ya. Jadi dari lutut saya ke depan ini jauh banget, benar-benar lega gitu ya. Walaupun kursi depannya tadi sudah saya mundurin mentok gitu ya. Dan kalau teman-teman misalkan majuin sedikit gitu ya, ini bisa maju lumayan gitu ya. Mungkin sekitar 15 cm. Ini masih ada jarak yang nyaman juga gitu ya. Kemudian di bagian headroomnya, di sini juga dengan tinggi saya 167, ini masih tinggi banget juga, masih 10 jari lebih gitu ya. Kemudian ada pegangan tangan juga kanan kiri, lengkap dengan gantungan juga kanan kiri ya. Lalu ada AC blowernya ya. Di sini ada 2 kanan kiri juga. Lalu untuk seat beltnya di sini sudah 3 titik penguncian ya. Baik di bagian kanan, kemudian di tengahnya juga dari atas ini 3 titik penguncian, di kiri juga sudah 3 titik penguncian. Jadi sudah 3 titik penguncian semuanya. Dan menariknya di atas jok juga ada headrest nih, ada 3. Ini sudah adjustable semuanya, termasuk di tengahnya juga ada headrest yang sudah adjustable. Dan yang menarik lagi di bawah sini tetap ada isofix ya. Jadi kalau teman-teman mau nambah kursi baby, ikatnya cukup praktis karena ada isofixnya, ini tentunya akan membantu. Lalu di depan ini dia juga ada kantong-kantong di sini kanan kiri ya. Kemudian ada gantungan di sebelah kirinya maksimal 4 kg. Yang menarik di tengah ini ada pengaturan AC belakangnya ya. Jadi ini sudah digital juga, tombol-tombol kayak gini. Plus di bawahnya dia juga ada 2 port USB nih. Dia modelnya Type-C, jadi kalau teman-teman mau ngecas cukup praktis juga ya, tinggal colok dari sini aja. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Untuk pelipatan jok tengahnya ini nggak bisa dilipat full, dia bisa dimiringkan sandarannya aja ya. Jadi kayak gini, lalu didorong ke depan nih. Tapi walaupun nggak terlipat full, ini jangan khawatir ya, karena ini luas banget juga gitu ya. Kita coba masuk ya. Oke, ini cukup mudah ya untuk masuknya. Dan di baris ketiganya ini kalau sandarannya tegak kayak gini kurang nyaman ya, termasuk di sini juga ngepres banget. Jadi kita miringin aja nih. Ini kemiringannya jauh banget. Wah. Nah, ini nyaman ya, dan langsung ada jarak nih, jadi nggak langsung nempel dengan jok baris keduanya. Tapi kalau teman-teman ini perlu digeser lagi, ini tadi kan luas banget juga ya di depannya, ini bisa dimajuin lagi gitu ya. Jadi teman-teman supaya lebih nyaman lagi, lebih luas di bagian sininya. Kemudian di jok baris keduanya ini juga bahannya sama ya ke depannya, fabric dengan motif-motif warna coklat di tengahnya, dan menariknya sudah ada 3 headrest juga nih. Termasuk tengahnya tetap ada headrest juga. Jadi kalau bertiga ini juga saya rasa kalau badannya kayak saya masih nyaman juga gitu ya. Kemudian juga ada seat belt nih kanan kiri yang sudah 3 titik penguncian, plus ada satu lagi nih. Jadi yang tengahnya dia tetap 3 titik penguncian juga. Jadi ada 3 headrest, 3 seat belt juga dengan 3 titik penguncian. Dan yang menarik di kanan kirinya di sini juga ada laci-laci terbuka ya untuk penyimpanan. Plus di bagian kiri di sini ada power outlet lagi nih. Jadi teman-teman kalau mengecas nggak perlu numpang depannya karena bisa dari sini walaupun hanya ada satu nih. Dan di atas sini dia juga tetap ada pegangan tangan ya kanan kiri, tapi fix ya untuk di baris ketiganya. Tapi ya lumayan karena masih ada pegangan tangan lagi di baris ketiganya. Sekarang kita buka untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini masih manual, jadi angkat dari belakang kayak gini ya.
Dan kita lihat space bagasinya sebenarnya cukup luas gitu ya, cukup gede gitu. Ngomongin mobil 3 baris cukup termasuk yang gede gitu ya. Tapi sedikit disayangkan ini bawahnya nggak ada penutup lantainya nih, jadi dia kayak bolong ke bawah kayak gini gitu ya. Ini sangat sedikit disayangkan sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman perlu bagasi yang gede lagi, ini bisa dilipat juga jok baris ketiganya ya. Ini pelipatannya bisa setengah-setengah kayak gini ke depan atau dua-duanya nih. Yang kiri juga bisa, dan seharusnya kalau ini ada penutupnya sebenarnya ini sudah bisa rata dengan lantai ya, tapi saya nggak ada penutupnya di sininya, jadi nggak rata kayak gini. Lalu di bagian kanan, di sini menariknya juga ada lampu tambahan ya, warna kuning. Kemudian di bagian kirinya ada laci penyimpanan nih. Ini untuk toolkit dongkrak ya, disimpannya di sini. Jadi cukup praktis juga untuk penyimpanan kayak gini. Jadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari mobil terlaris di tahun 2023 ya, yaitu Toyota Kijang Innova Zenix. Dan yang kita bongkar adalah yang tipe G hybridnya, jadi tipe hybrid termurahnya. Nah, buat teman-teman tadi sudah lihat sendiri, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota Kijang Innova Zenix 2024 ini ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, langsung aja bisa hubungin Mas Aprian, nomornya ada di bawah. Yang mau tanya-tanya dulu, mau dimintain hitungan kredit, bahkan mau test drive, langsung janjian aja hubungin Mas Aprian, nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Adi Pras, Saya Aprian. pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.